Hanya bergambar sebuah pisang kuning. Sekilas, sampul ini memang terkesan sangat sederhana. Tapi di balik kesederhanaannya, tersembunyi kejeniusan yang memprovokasi zaman. Dan inilah album The Velvet Underground and Nico dengan ikonografi pop paling terkemuka yang digambar oleh seniman adiluhung bernama Andy Warhol. The Velvet Underground adalah band eksperimental yang radikal di kancah underground kota New York dekade 60. Jauh dari harmoni psikedelia yang mendominasi zamannya, Velvet Underground menawarkan sesuatu yang lebih mentah dalam kebrutalan dan absurditas. Musik mereka adalah perpaduan antara blues yang terdistorsi, avant-garde yang nyaris berisik, serta lirik-lirik tentang narkoba, seks, dan kesuraman lain yang tentunya sama sekali tidak ramah dengan industri musik mainstream. Namun, kementahan yang disajikan Velvet rupanya mempesona Andy Warhol, sang seniman pop art paling terkenal di dunia. Warhol segera merayu mereka, lalu mengambil alih peran sebagai manajer merangkap produser, memberikan dukungan finansial, exposure, serta bimbingan artistik untuk anak-anak Velvet. Saat Velvet bersiap merekam debut album, Warhol kemudian memiliki ide brilian untuk menyatukan mereka dengan penyanyi sekaligus model asal Jerman bernama Nico. Meskipun awalnya enggan, Velvet akhirnya setuju untuk menyertakan Nico dalam debut album mereka. Ketika tiba saatnya untuk mendesain sampul album, secara alami, Warhol lah yang mengambil peranan itu. Warhol dikenal dengan filosofinya tentang seni yang merakyat dan sering menggunakan objek-objek konsumerisme sehari-hari dalam setiap karyanya. Untuk sampul The Velvet Underground and Nico, Warhol menciptakan desain yang sangat minimalis namun provokatif. Gambar pisang kuning cerah di atas latar belakang berwarna putih polos. Di bagian bawah pisang, tertulis nama Andy Warhol sebagai tanda tangan. Namun, yang membuat sampul ini benar-benar ikonik adalah instruksi yang tercetak di samping pisang, "Peel slowly and see." Kupas perlahan dan lihatlah. Dengan adanya instruksi "Peel slowly and see", Warhol mengundang pendengar untuk secara aktif berpartisipasi dalam karya seninya. Ini mengubah sampul album dari sekedar kemasan menjadi pengalaman interaktif yang bikin desain Warhol terbilang jenius pada zamannya. Gambar pisang dari sampul album sejatinya adalah stiker yang bisa dikupas. Setelah dikupas, stiker itu akan menyingkap isi buah pisang berwarna merah muda. Gambar pisang yang dikupas memiliki bentuk sugestif seperti sebuah penis, yang mana ini merupakan provokasi seksual terang-terangan yang cukup kelewatan pada era 60-an. Gambar sampul yang seperti demikian juga sejalan dengan lirik-lirik tabu Velvet Underground yang seringkali membahas tema seksualitas dan topik-topik kotor serupanya. Selain itu, dengan menggunakan objek sehari-hari seperti pisang, Warhol sekaligus mengkritik sifat dangkal konsumerisme di mana seringkali orang lupa bahwa ada lebih banyak hal yang kotor di balik permukaan dari sesuatu yang tampak cukup berkilau. Meskipun ide ini terbilang jenius, implementasinya tidaklah mudah dan murah. Proses pencetakan stiker yang bisa dikupas dengan lapisan gambar di dalamnya sangatlah rumit dan mahal untuk dilakukan pada skala produksi album. Hal ini menyebabkan album-album cetakan awal dengan fitur pengupasan pisang yang berfungsi dengan baik menjadi sangat langka dan berharga bagi kolektor. Selain itu, sifat provokatif dari gambar yang tersembunyi juga menyebabkan masalah distribusi dan penerimaan di beberapa tempat, sekalipun tidak meluas karena album ini tidak laku pada zamannya. Terlepas dari zaman yang saat itu mengabaikan album ini, satu hal tak terelakkan adalah The Velvet Underground and Nico telah menjadi salah satu album paling berpengaruh baik dari segi musik maupun visualnya yang teramat artistik. Saking berpengaruhnya album ini, sebuah mitos dalam dunia musik rock mengatakan hanya sedikit orang yang membeli album pertama Velvet Underground, tetapi hampir semua orang yang membelinya kemudian membentuk band mereka sendiri.